Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di pertemuan sinkronus ya, pertemuan 6 melalui Zoom meeting. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Oke, untuk pertemuan 6 ini kita akan membahas materi lanjutan dari kemarin ya. Kemarin kita belajar tentang data understanding 1, sekarang data understanding 2. Materi akan disampaikan oleh beliau, instruktur kita pada hari ini, Bu Mardia Hayati. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Adi ya. Ya, biar cair ya. Kita ngobrol dulu dong 5 sampai 10 menit gitu ya kepada peserta. Ngobrolnya ya mungkin ada yang materi-materi kemarin yang mungkin tadi malam atau sebelumnya kalian menyimak kembali, dan mungkin kemarin juga ada hal-hal yang lupa Anda pertanyakan, monggo silahkan ditanyakan ya. Di sini ada Mas Taufik, Mbak Verina, Mbak Indriana, Mas Rafael, Mbak Laili, Mbak Ega, ya silahkan. Ada yang mau dikonsultasikan? Mungkin bisa jadi terkait rencana Anda skripsi gitu ya. Monggo. Oh, sepertinya nggak ada, Mas. Saya langsung aja ya kalau gitu ya. Saya share screen dulu. Oke. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat di cuaca yang ya mungkin mendukung sekali untuk Anda mager ya, karena setiap hari, setiap sore selalu hujan mendung ya. Saya nggak tahu di tempat kalian mungkin seperti itu juga ya, karena sekarang sudah memasuki musim hujan. Ya, baik, pertemuan hari ini, pertemuan kita yang ke-6 ya, kita 2 minggu ya, masih ada 4 minggu lagi, ya tetap semangat. Melanjutkan materi yang kemarin tentang data understanding, kemarin part 1 ya, sekarang kita di part 2, khusus hari ini tentang visualisasi data. Ya, kalau kemarin kita memahami data understanding melalui bagaimana cara kita mengumpulkan data, kemudian memahami secara singkat ya profil dataset yang kita miliki ya. Kemudian di sini kita bisa menelaah data dengan visualisasi. Kenapa dengan visualisasi ya? Dengan visualisasi itu lebih mudah ditangkap oleh kita ya yang melihatnya ya. Jadi bagaimana data itu misalnya dari grafik-grafik yang ada, kemudian dari warna, kemudian juga dari grafiknya bisa terlihat ya naik atau turun. Nah, itu lebih enak dilihat. Yang jelas tidak hanya sekedar enak, tapi itu bisa memberikan informasi secara umum ya kepada kita data yang kita miliki. Jadi ini bagian part yang cukup penting, bagaimana kita menelaah data dengan cara visualisasi. Ya. Langsung saja kita di sini. Untuk tujuan kita di sini nanti visualisasi variabel ya. Ada bentuk-bentuk grafik nanti di sini, ada pie, ada bar, ada line graph, kemudian scatter, kemudian heat map. Kemudian juga untuk visualisasi statistik, berarti kita melakukan di sini pendekatan statistik ya. Dimana di sini kita adanya korelasi, misalnya antara fitur yang satu dengan fitur yang lain. Kemudian juga untuk menghitung signifikansi menggunakan ANOVA. Kemudian juga deskriptif statistik, seperti kemarin sempat disinggung tentang
rata-rata, kemudian standar deviasi, nilai max, nilai min, dan sebagainya. Seperti itu. Ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa visualisasi ini berperan sangat penting ya dalam machine learning dan data science ya. Seringkali kita perlu menyaring informasi kunci yang ditemukan dari sejumlah data. Nah, dengan visualisasi ini seperti sebuah kesimpulan ya, seperti sebuah kesimpulan yang ditampilkan dalam bentuk gambar visualisasi ya. Bisa dalam bentuk gambar maupun dengan kalimat ya, tapi mungkin kalimat singkat seperti itu. Nah, di sini nanti pada pelatihan ini kita akan mengeksplorasi beberapa teknik visualisasi yang umum digunakan. Kemudian juga di library Python ya, kita menggunakan toolkit seperti Matplotlib ya. Jadi di sini dan juga Seaborn ya. Seaborn ini cukup ini ya kalau menurut saya dari sisi tampilan ya, lebih informatif, lebih enak ya dilihatnya. Nah, itu visualisasi. Contohnya ya, tadi visualisasi untuk variabelnya. Yang pertama adalah pie chart. Saya yakin kalian sudah familiar sekali ya dengan visualisasi ya, seperti kita bekerja di spreadsheet ya. Spreadsheet Anda membuat laporan rekap, misalnya rekap keuangan atau apalah itu ya. Ditaruh di Excel, kemudian nanti di Excel ada menu, merek bukan Excel ya, spreadsheet ya. Ada tabel, kemudian nanti dalam bentuk tabel itu kita visualisasikan dalam bentuk grafik ya. Ada macam-macam jenis di situ. Contohnya adalah pie chart. Ini digunakan untuk menunjukkan berapa banyak setiap jenis kategori dalam dataset yang berbanding secara keseluruhan, biasanya dalam bentuk persentase ya. Taruhlah yang nama pie chart ya berbentuk seperti kue pie gitu ya. Kemudian diiris-iris seperti itu ya. Ya anggaplah ini seperti pizza gitu ya. Diiris-iris, kemudian satu keseluruhan ini angka maksimalnya adalah 100%. Kemudian di sini ada bentuk kategori ya di sini ya. Nah, misalnya ini tentang voting rasa ya. Rasa es krim. Rasa ya ini ya. Voting es krim favorit. Mungkin untuk anak-anak ya. Ya nggak cuma anak-anak, orang dewasa juga suka es krim ya. Nah, di situ didapatkan sebuah data, misalnya untuk vanilla berapa orang, mango berapa orang, strawberry berapa orang yang suka rasa itu. Ya dalam bentuk, pertama kan dalam bentuk tabel dulu ya di spreadsheet. Kemudian kita ingin memvisualisasikannya agar terlihat dengan jelas mana sih favoritnya, berarti kan yang paling tinggi persentasenya ya. Mana sih yang kurang diminati atau yang sedikit sekali peminatnya ya. Itu berarti dengan dari pie chart kan kita bisa terlihat artinya irisan yang paling kecil dan irisan yang paling besar ya untuk favoritnya. Nah, di sini terlihat yang paling besar adalah coklat karena 28% ya. Kemudian yang paling sedikit adalah rasa pistachio. Saya nggak tahu ini rasa pistachio. Mas Adi pernah merasakan es krim rasa pistachio atau yang lainnya? Udah pernah Bu, jarang makan es krim. Jarang makan es krim ya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ya, saya baru dengar ya, rasa pistachio ya. Mungkin lidah saya mungkin ya beda dengan lidah anak zaman sekarang. Nah, ini kurang lebihnya pie chart itu cocok digunakan untuk kalau kita ingin memvisualisasikan data dalam bentuk kategori dan akan menghasilkan ya manakah yang lebih besar proporsinya, manakah yang lebih kecil proporsinya ya dalam bentuk persentase ya. Kemudian ini dalam bentuk script Python-nya, jangan lupa menggunakan import Matplotlib ya, Matplotlib. Kemudian juga menggunakan Seaborn. Ya, ini contohnya tadi. Berarti kita harus tentukan dulu ya legend-nya ya ibaratnya. Ada coklat, vanilla, pistachio, mango, dan strawberry. Kemudian kita masukkan untuk masing-masing kategori itu ya. Kemudian di situ ada colors untuk warna chartnya untuk membedakan harusnya ya
dibedakan ya, jangan sama ya. Seperti itu. Kemudian ini juga untuk highlight-nya ya, misalnya mana yang mau dikasih highlight itu maksudnya yang paling nanti yang akan dikeluarkan gitu ya. Contohnya kayaknya mango ya, harusnya yang terbanyak tadi mango atau coklat ya. Oh ternyata mango ya Mas Distu ya, 28 ya. Oh, kayaknya ada yang salah deh dengan catnya ya. Ini bukan 28, harusnya lebih dari 28 ya mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung saja di situ kita tentukan tadi kategorinya, kemudian juga vote-nya, artinya nilai untuk masing-masing kategori. Kita buatkan colors-nya, kemudian juga di situ ada title-nya, sama halnya seperti kita membuat grafik yang ada di spreadsheet ya. Nah, kemudian bagian plt.py itu adalah visualisasi untuk pie chart-nya ya. Ada fitur-fiturnya di situ ya. Kemudian kita tampilkan dengan perintah plt.show. Ini berarti kita ingin menampilkan grafik yang sudah kita buat ya, plt.show. Nah, itu untuk pie chart-nya. Kemudian selanjutnya yaitu bar chart. Ini merupakan tools dalam visualisasi kategorikal juga, tetapi dalam grafik batang ya. Mirip dengan diagram lingkaran, diagram ini digunakan untuk membandingkan kategori data satu sama lain. Sama halnya seperti diagram lingkaran tadi, pie chart tadi, tetapi bedanya di sini dalam bentuk grafik batang ya. Jadi di grafik batang ini bisa terlihat ya, dapat menampilkan lebih banyak kategori data daripada diagram lingkaran. Artinya, kalau diagram lingkaran kan berarti kalau kategorinya terlalu banyak, data yang bisa kita lihat, yang kita bisa tangkap kan kecil-kecil ya, sempit-sempit gitu loh, karena lingkarannya kan dibagi oleh banyak kategori ya. Jadi kalau pie chart tadi cocok untuk ya mungkin kategorinya kurang dari 10 atau di bawah 5 ya. Enaknya seperti itu biar enak dilihat. Tapi kalau banyak, mungkin lebih besar di atas 5 atau sampai 10, kita cocoknya menggunakan bar chart. Jadi kan garis vertikal ya. Garis vertikal dan horizontal. Jadi itu luasannya itu lebih besar seperti itu. Jadi cocoknya penggunaan kapan kita menggunakan bar chart dan kapan kita menggunakan pie chart. Kemudian juga contohnya di sini ya, ini contoh kita melihat diagram batang yang menunjukkan populasi setiap negara di Amerika. Ya, visualisasi ini ditunjukkan dengan cara mengurutkan data negara yang memiliki populasi terbesar sampai dengan populasi yang paling rendah. Nah dari situ terlihat ya sebenarnya yang paling populasi ya di sini ada populasi harusnya Brazil ya. Di situ karena di situ populasi yang paling tinggi, tapi mungkin di sini melihatnya kok Kolombia ya, atau mungkin dia berdasarkan populasinya itu dihitung tidak hanya berdasarkan jumlah, ya, tetapi juga berdasarkan luasan wilayahnya ya, mungkin Kolombia itu negaranya luasannya sempit tetapi populasinya cukup tinggi gitu ya. Mungkin seperti itu karena di sini tidak begitu jelas ditunjukkan maksud dari diagramnya ya. Ini untuk script Python-nya masih sama menggunakan library Pandas, NumPy, kemudian Matplotlib ya. Sama seperti tadi kita masukkan untuk masing-masing kategorinya ya, untuk datanya kita masukkan ada country di sana dan juga jumlah populasinya ya. Kalau country-nya ada 10 berarti di situ populasinya harus dimasukkan juga 10 ya. Kemudian kita masukkan ini di-convert menjadi data frame ya. Jadi dimasukkan data frame kemudian diurutkan ya. Diurutkan. Kemudian kita atur di sini warnanya, kemudian kita visualisasikan bar chart-nya, kemudian kita tampilkan. Jadi di sini untuk mengurutkan ya berdasarkan jumlah populasi yang tertinggi ya diurutkan
harus dimasukkan dulu ke dalam data frame agar bisa diurutkan ya. Ini sama aja ya. Y label itu berarti untuk bagian Y ya, populasi. Kemudian untuk title-nya ditaruh di atas ya. Kemudian yang bawah ini sumbu X ya, itu adalah nama-nama negaranya. Jadi dimasukkan di sini adalah country-nya ya. Country-nya di sini untuk sumbu X, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah populasi dalam juta ya, million. Selanjutnya ada line graph ya, garis berbentuk garis ya. Kalau tadi visualisasinya dalam bentuk lingkaran dan diagram batang, maka ini dalam bentuk garis ya. Ini lebih cocok kalau kita ingin melihat kemajuan atau progres ya dalam beberapa periode waktu ya. Jadi akan terlihat nanti semakin tinggikah pendapatannya, misalnya profit yang dihasilkan dari tahun ke tahun, atau bahkan semakin menurun. Jadi lebih cocok line graph ini untuk progres ya. Misalnya grafik garis dapat berguna untuk membuat grafik temperatur dari waktu ke waktu, misalnya harga saham, kemudian berat menurut hari, kemudian atau matrik yang berkelanjutan lainnya. Jadi urutan-urutan waktu ya. Kemudian juga biar terlihat ya turun naiknya. Jadi line grafik itu cocoknya untuk itu. Ini misalnya contohnya adalah suhu ya dalam Celcius dan jam dalam sehari untuk satu hari dan lokasi. Misalnya ini temperaturnya di Kirkland di USA ya. Jadi dalam jam ya, di situ 5 jam, 10 jam, jam ke-15, jam ke-20 sampai jam 24 itu maksudnya ya. Sampai dengan titik 24 ya. Nah, di situ terlihat ya suhu yang paling tinggi ya. Temperatur paling tinggi mungkin di jam ke-15, mungkin sore hari ya. Di sana mungkin kalau jam 15 suhunya panas-panasnya mungkin ya. Kalau di Indonesia kan sudah menjelang asar, matahari udah mulai turun ya. Seperti itu ya, kita bisa melihat dalam bentuk line graph. Kemudian juga yang kedua, line graph ini juga bisa lebih dari satu ya garisnya ya. Ini cocok kalau kita untuk membandingkan ya, membandingkan untuk mengilustrasikan. Aduh, mohon maaf sekali ini ada orang jualan tahu bulat di depan rumah berhenti. Kedengaran nggak ya? Cukup terdengar, Bu. Ikut terdengar ya. Kayaknya ada yang beli tetangga depan rumah jadi berhenti persis depan rumah. Oke, kedengaran masih suara saya? Aman, Bu. Ya, suka duka perkuliahan online ya. Banyak noise-nya. Oke, sudah agak menjauh. Nah, ini tadi line graph dalam bentuk dua garis ya. Di sini kita cocok untuk memvisualisasikan data kalau misalnya untuk kasus prediksi dan aktual. Jadi kita ingin melihat nih ya, prediksinya di jam ke-5 atau di jam ke-10 berapa gitu ya. Nah, apakah real kenyataannya itu juga seperti itu. Ya, begitu juga misalnya kita memprediksi harga saham. Besok harga sahamnya itu kita memprediksi misalnya naiknya 10 poin. Ternyata kenyataannya malah turunnya berada di 8 poin. Nah, jadi kita bisa melihat ya perbedaan. Di situ ada titik solid, garis solid dan ada garis putus-putus ya. Di sana kita bisa terlihat ya. Mungkin di sini yang kurang dari grafik ini adalah legend-nya yang belum ada ya. Jadi tidak dijelaskan di situ garis putus-putus itu untuk yang aktual ataukah untuk yang prediksi ya. Jadi mungkin di sini kalau Anda membuat grafik perlu Anda tambahkan legend di pojok sini ya, legend-nya untuk menjelaskan gambar ini maksudnya apa gitu. Kemudian ini untuk script pattern-nya sama ya, selalu kita memasukkan data
data untuk sumbu X dan data untuk sumbu Y ya. Data sumbu X itu berarti di jamnya, di hours, kemudian untuk yang Y di temperaturnya ya. Jadi terlihat ya. Sebenarnya bisa nggak sih dibalik-balik? Bisa aja, cuman lebih enak temperatur itu kan semakin tinggi, semakin rendah kan terlihat ya. Jadi bisa tervisualisasi dengan baik. Kalau itu tinggi berarti dia suhunya memang tinggi. Kalau garisnya itu berada di titik rendah berarti suhunya rendah. Jadi lebih cocok temperatur itu memang di sumbu X daripada temperatur itu di sumbu Y daripada di sumbu X ya. Nah, seperti itu. Sama ya, kita ada title-nya di atas, kemudian untuk Y label-nya, kemudian untuk X label-nya ya. Kemudian kita tampilkan yang grafik tersebut. Kemudian ini yang untuk yang kedua, kita tambahkan lagi di situ aktual sama prediktifnya. Jadi ada dua garis ya. Garis di sini di sumbu X ya, di sumbu Y ya. Kita taruh di sini ya, sama ya. Kemudian tinggal kita tampilkan. Kemudian aduh. Sorry. Hujan deras banget ya. Kedengeran Mas? Kedengeran yang lainnya hujannya? Mengganggu nggak ya? Enggak, Bu. Saya tutup jendela sebentar ya. Biar berkurang suaranya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada scatter plot ya. Ini berfungsi baik untuk data dengan dua komponen numerik ya. Jadi ini cocoknya untuk numerik. Jadi berupa titik-titik ya. Ini dapat memberikan informasi yang berguna terutama mengenai pola data atau pencilan ya. Kalau biasanya ini di clustering untuk kasus-kasus clustering. Nah, kalau di sini kan terlihat ada dua ini ya, dua warna ya. Nah, kalau kita di kasus clustering ini nanti terlihat akan mengelompok, akan bergelombol warna biru bergerombol gitu warna biru. Kemudian nanti ada yang warna orange sendiri ya, jadi terpisah. Kemudian nanti bisa jadi ada yang satu warna merah gitu ya. Jauh tempatnya, mungkin di pojok ya. Nah, itu namanya data pencilan. Jadi cocoknya scatter plot ini untuk data numerik dan juga fungsinya untuk mengetahui apakah terdapat data pencilan atau tidak ya. Nah, contohnya di sini kita ingin memiliki data yang terkait dengan perbedaan lemon dan lime berdasarkan karakteristik fisiologis. Wah, ini deteksi gambar mungkin ya. Tapi bukan. Berat sama diameternya ya. Oh, ada berat dalam bentuk gram. Kemudian juga diameter atau ukuran ya. Ukuran dari lemon dan lime. Nah, di sini terlihat. Nah, di sini juga ada yang kurang ya. Yang lemon yang mana, yang lime yang mana nggak terlihat ya. Maksudnya warna yang orange itu yang lemon atau yang lime. Nah, ini juga harus kita tambahkan di legendnya ya. Ada ya. Mungkin kita tambahkan aja namanya legend kalau nggak salah ya. LT.legend gitu nggak ya Mas Adi? Saya agak lupa ya skripnya. Gitu.
Oke, kemudian lanjut lagi. Ini untuk contoh skripnya ya. Sama seperti yang tadi yang udah kita isikan datanya karena di situ datanya yang kita butuhkan ada 2 ya, yaitu diameter sama bobotnya ya. Nah, kita bisa masukkan datanya di situ ya. Nah, kita beri judul, nama label, dan sebagainya. Nah, ini terlihat seperti ini ya. Jadi, dalam bentuk numerik ya, ini ya, misalnya dalam bentuk numerik untuk plot, untuk scatter plot. Kemudian selanjutnya, heat map, ini ada lagi dalam bentuk warna ya. Jenis visualisasi menggunakan kode warna untuk mewakili atau kepadatan relatif data di seluruh permukaan. Nah, biasanya itu semakin datanya warnanya itu semakin gelap, maka itu tingkat densitasnya itu semakin tinggi ya. Nah, warna-warna ini digunakan untuk memeriksa data secara visual, untuk menemukan kelompok dengan nilai serupa dan untuk mendeteksi tren dalam data. Nah, ini contoh apa ya? Oke, contohnya misalnya di sini kita akan bekerja dengan data tentang temperatur rata-rata di setiap bulan. Ya, setiap bulan untuk 12 kota terbesar di dunia. Untuk membuat heat map ini kita akan menggunakan library dari Seaborn. Ya, jadi kita sudah tidak menggunakan Matplotlib lagi untuk heat map. Ya, jadi kita menggunakan Seaborn. Nah, di sisi X untuk X itu adalah bulan ya, Januari, Februari, Maret ya, dan seterusnya, berarti ada 12 kali. Kemudian untuk sumbu Y itu adalah 12 kota tadi ya. Nah, Seaborn ini adalah library visualisasi yang dibangun di atas Matplotlib ya. Sebenarnya ya sama aja, cuman lebih ini ya, mungkin lebih tingkatannya lebih baik ya untuk Seaborn. Library ini menyediakan antarmuka tingkat yang lebih tinggi ya, misalnya tadi lebih tinggi dalam membuat grafik ya. Jadi mungkin terlihat di situ tadi bisa dikatakan bahwa semakin pekat gitu ya, ini menunjukkan bahwa suhunya mungkin semakin tinggi atau gimana ya cara membacanya ini. Nggak dijelasin ya warna biru maksudnya apa, warna orange apa gitu ya. Oke, kalau terlihat dengan jelas di situ ada kota Delhi ya. Pada bulan Maret itu mencapai suhu ya, sebelahnya suhu ya. Rata-rata temperatur ya. Oke, ya. Suhu 20 derajat misalnya ya di bulan Mei. Contohnya mungkin seperti itu ya, tidak dijelaskan dengan jelas visualisasi datanya di sini. Ini untuk heat map-nya. Script coding Python-nya ya. Ini sama aja ya. Ada data yang harus kita masukkan, kemudian kita visualisasikannya dengan heat map dengan kolomnya ya. Ini temperatur, kemudian city-nya, kemudian month-nya, kemudian data-data yang ada di sini ya. Oh, ini tentang suhu ya. Suhu, kelembapan cuaca bisa jadi di sini. Nah, kemudian selanjutnya ada histogram. Ini cukup penting untuk memahami distribusi data. Nah, kalau histogram itu agak terlihat juga hampir sama seperti bar chart ya, diagram batang. Ya, diagram batang. Cuman ini terlihat ya, kalau kita bekerja di statistik tuh kemiringannya, squeeness namanya ya. Jadi di sini untuk melihat ya, menunjukkan jumlah nilai atau kumpulan nilai secara serial. Kalau dari sini kita bisa melihat price yang paling banyak itu di kisaran 5.000 sampai 10.000 ya. Itu yang paling banyak ya. Karena kumpulannya ada di situ ya. Kemudian dilanjutkan rentang 10.000 sampai 15.000. Semakin ke kanan ya itu semakin mengecil ya. Artinya mungkin semakin mahal, peminatnya mungkin semakin sedikit seperti itu ya. Berarti yang dicari ini adalah
barang-barang yang murah misalnya seperti itu ya. Karena peminatnya lebih banyak ya daripada yang lain. Ini contohnya ya, data yang digunakan adalah data spesifikasi mobil dari berbagai macam merek ya. Sini ada data dalam bentuk data frame ya, kemudian ada banyak sekali fitur di situ tentang mobil, ada macam-macam ya. Mungkin ini yang cowok-cowok paham ya. Oke, sama menggunakan data frame juga ya. Di sini akan mengambil data frame yang menampilkan plot histogram menunjukkan distribusi nilai dalam satu seri. Jadi tadi data frame-nya, kalau tadi kan kita yang awal-awal kan kita memasukkan data ya. Memasukkan data satu persatu. Bisa dibayangkan kalau misalnya data itu banyak ya. Kita nanti bekerja tidak lagi dengan data yang cuma 10, 20 enggak. Nah, kita baca dengan banyak data ya dalam bentuk data frame. Nah, ini contohnya histogram ini diambil datanya dalam bentuk data frame. Nah, caranya ini ya, sorry. Tidak disebutkan untuk cara membaca histogramnya tadi ya, data frame-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Ini berarti contohnya aja ya, misalnya ya. Ini import library, kemudian juga visualisasi histogram dari kolom price ya. Kolom price ya. Harusnya sebelum, sudah ada DF-nya, data frame-nya. Mestinya sebelumnya ini sudah ada. Mungkin ini kurang ya skripnya. Mungkin bisa kita lihat di script Python-nya di contoh kasus ya. Jadi tidak hanya satu baris ini, mestinya sebelum-sebelumnya juga sudah ada ya. Ngambil datanya yang jelas pakai pandas ya. Ngambil data dimasukkan ke data frame. Kemudian kemudian baru kita lihat ininya, historinya ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah itu tadi visualisasi tentang data ya. Artinya data tersebut kita tidak bisa melihat korelasi satu sama lain. Nah, sekarang di sini visualisasi data itu bisa kita lihat dengan menggunakan yang namanya istilah korelasi dan causation ya. Artinya berkorelasi dan hubungan sebab akibat ya. Korelasi. Pernah mendengar? Pernah ya? Di statistik ini ada mata kuliah statistik. Korelasi merupakan suatu pengukuran sejauh mana saling ketergantungan antar variabel. Ada 3 buah variabel, misalnya A, B, C. Apakah A berkorelasi dengan B atau dengan C? Misalnya, untuk memprediksi apakah besok itu turun hujan atau tidak, berarti ada variabelnya. 1, variabel kelembapan udara, 2, variabel cuaca, 3, variabel arah kecepatan angin misalnya. Nah, kita ingin melihat apakah ada hubungannya arah angin dengan suhu misalnya, atau suhu dengan kelembapan misalnya. Apakah ada korelasi itu sehingga sampai kita bisa memprediksi bahwa besok itu hujan. Nah, seperti itu contohnya ya, itu korelasi namanya. Kemudian sebab akibat ya antara 2 variabel ya atau lebih ya, bisa jadi sebab akibat. Contohnya ini apa ya variabel ini? Saya hilang ide ya. Apa kira-kira apa nih sebab akibat? Contohnya apa? Ayo yang lain biar hidup ya pelatihannya. Gak cuma saya yang ngomong. Hubungan sebab akibat antar 2 variabel. Gimana? Ada yang mau memberikan contoh? Halo, sepi aja ini. Mbak Nurul Arifah? Bisa memberikan contoh Mbak Arifah? Tentang hubungan sebab akibat. Oke. Mas Adi, suara saya masih kedengeran kan? Aman Bu, masih. Aman ya. Oke. Nah, ini grafiknya
ya. Ini kita langsung nggak bisa ya sebentar. Oh, ini dah. Misalnya di sini korelasi persen ya. Korelasi persen ini adalah atau disebut dengan fungsi core di situ. Kita dapat menghitung korelasi persen dari variabel integer atau float ya. Maksudnya variabel ini terdiri dari bilangan numerik baik itu bertipe integer atau float. Nah, kita ingin mengetahui signifikansi dari estimasi korelasi. Kita dapat melihatnya dengan menggunakan p-value ya. Korelasi persen mengukur ketergantungan linier antara dua variabel X dan Y. Misalnya di sini ada price, harga, dan juga ada size mesin ya. Nah, apakah di sini semakin kita di sini ingin melihat ya, apakah semakin besar size sebuah mesin, maka itu juga berpengaruh terhadap harga. Berarti harganya juga semakin tinggi misalnya. Semakin kecil mesinnya, maka harganya semakin murah. Nah, kita ukur dulu dengan namanya Bayesian correlation. Ya. Kalau menunjukkan positif, mendekati 1, berarti memang korelasi itu cukup kuat. Artinya ada hubungan antara size engine itu dengan price. Begitu juga sebaliknya. Ya. Tapi kalau kita ukur dengan misalnya hasilnya minus, berarti bisa diartikan bahwa tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan, tidak ada korelasinya antara price dengan size engine. Seperti itu. Nah, berapa nilai P? Nilai P adalah korelasi nilai probabilitas, bahwa korelasi antara kedua variabel ini signifikan atau tidak. Memilih tingkat signifikasi 0,05, berarti bahwa kami yakin bahwa 95% korelasi antar variabel itu signifikan. Ya, jadi misalnya P-nya kurang dari 0,001, bahwa kita bisa mengatakan ada bukti kuat korelasi itu signifikan. Ya. Ada bukti lemah bahwa korelasi itu signifikan. Ya. Jadi kalau mempelajari ini ada di mata kuliah statistik ya. Ini korelasi persen ya. Bisa seperti saya yakin kalian sudah mempelajarinya ya untuk mata kuliah statistik. Jadi di sini saya hanya mengingat kembali apa yang sudah Anda pelajari. Ya. Contoh nih, ada rumusnya ya. Kalau di statistik ada rumusnya, tapi di sini sudah ada library-nya. Kita tinggal pakai ya. Mari kita hitung koefisien korelasi persen dengan nilai P untuk wheelbase dan price ya. Jadi di situ kita menggunakan Bayesian koefisien dan p-value-nya, kita masukkan ke dalam variabel itu, Bayesian koefisien dan p-value-nya. Kemudian kita hitung ya. Kita panggil di sini persen NR ya. Setelah itu apa yang mau kita ukur? Berarti kan fiturnya, price dan horsepower ya, kecepatannya. Nah, kita langsung masukkan aja ya. Ini sudah dalam bentuk data frame ya. Ini sudah dalam bentuk data frame. Jadi sebelumnya sudah kita baca data setnya, kemudian kita masukkan ke dalam data frame. Kemudian di dalam data frame ini ada fitur ya, ada fitur yang mau kita lihat, kita ukur koefisien relasinya dan nilai p-value-nya antara price dan horsepower ya. Nah, di sini terlihat 0,80 dengan p-value 6 ya. Karena nilai P itu tadi ditunjukkan ya, sudah di sebelumnya, nilai P adalah 0,0. Jika lebih kecil dari 0,001, korelasi antara horsepower dan harga signifikan secara statistik dengan korelasi linear positif yang cukup kuat ya, 0,8, kurang lebih 0,8, berarti mendekati 1. Berarti ada hubungan ya, ada korelasi ya. Semakin tinggi horsepower-nya, maka harganya juga semakin naik, seperti itu ya. Itu ya tentang korelasi ya. Ini contohnya. Nah, saat kapasitas mesin naik, harga mobil juga tinggi. Ini menunjukkan hubungan linier dari linier
berpotensi menjadi prediktor harga, sehingga kita bisa memprediksi ya. Jadi di sini karena di sini V-value-nya ya mendekati 1, berarti kan keterkaitannya ya, korelasinya cukup kuat di situ sehingga menunjukkan hubungan linear antar dua variabel ini, sehingga engine size di sini bisa menjadi prediktor harga. Jadi ketika engine size-nya itu harganya size-nya 400, maka harganya pasti mendekati 50.000 misalnya, nggak tahu ini 50 dalam bentuk ribu atau juta, nggak tahu ya ini ya, 50 juta mungkin. Nah, jadi kita bisa menjadi engine size di sini bisa menjadi prediktor harga. Kemudian juga misalnya di sini RPM ya, peak RPM-nya dengan harga, apakah ada korelasinya ya? Ternyata di situ mungkin negatif ya. Jadi kita dapat memeriksa korelasi antara puncak RPM dan harga ya. Semakin turun harganya juga kurang lebih sama ya. Jadi tidak seperti tadi jauh ya. Jadi grafiknya meningkat gitu jauh. Kalau ini nggak naik, cenderung datar gitu ya. Jadi kita cenderung datar seperti ini dan mendekati garis horizontalnya. Jadi di sini terlihat bahwa peak RPM bukan merupakan prediktor harga yang baik karena garis regresinya mendekati horizontal. Beda tadi. Tadi kan linear, jadi terlihat. Jadi di situ engine size bisa sebagai prediktor harga. Tetapi untuk fitur yang lain, misalnya peak RPM, tidak merupakan prediktor yang baik karena di situ garisnya adalah garis horizontal ya. Bisa dikatakan kalau dihitung di situ mendekati negatif ya, bukan positif, menjauh ya. Ini contohnya dalam bentuk Python-nya ya. Engine size, kemudian price-nya, oh ini harganya tadi tunjukkan dan terlihat ya. Korelasi antara engine dan price-nya. Nah, terlihat ini visualisasinya. Jadi, dengan melihat visualisasi seperti ini, kita bisa mengambil kesimpulan ya, visualisasi datanya, kita bisa mengambil kesimpulan di sini, semakin besar kapasitas engine, ya, maka harganya juga akan semakin tinggi, sehingga engine size ini bisa digunakan untuk memprediksi sebuah harga, ya. Ini antara Highway dan price ya. Ini bisa jadi menurun ya. Jadi semakin kecil ya. Ini untuk peak RPM tadi. Jadi ini tidak peak RPM di sini tidak bisa kita jadikan prediktor yang baik ya, untuk menentukan harga ya, karena mendekati horizontal, garis horizontal. Nah, kemudian selanjutnya tadi untuk visualisasi secara variabel ya, sekarang secara statistik ya. Ini menggambarkan karakteristik dari unit data dan dipilih dari sekelompok kategori. Variabelnya bisa bertipe objek maupun integer ya. Kalau tadi yang apa tadi? Korelasi ya dalam bentuk integer maupun float ya. Oke, sorry, yang scatter plot ya. Nah, box plot di sini menggambarkan variabel statistik seperti kuartil 1, median atau kuartil 2, kemudian kuartil 3, nilai maksimum, nilai minimum, dan outlier. Nah, kalau kita menemukan visualisasi seperti ini dinamakan dengan box plot ya. Contohnya di sini ada 4 kategori ya, 5 kategori. Di sini kita bisa lihat price-nya untuk kategori convertible, kemudian hatchback, sedan, ini merek-merek jenis mobil ya, wagon, hardtop ya. Nah, yang paling bawah ini adalah nilai minimumnya.
yang paling atas ini adalah nilai maksimumnya. Kemudian ini mungkin kuartil 1 ya. Kalau di tengah-tengah, ini contohnya di tengah-tengah. Yang ini, yang merah ini tengah-tengah, ini berarti median. Ya, median. Kemudian yang ujung di sini, yang kotaknya ini adalah kuartil maksimum ya. Yang ini kuartil maksimum berarti di atas 75. Kalau yang ini di bawah 25, di bawah kuartil 1 ya. Kalau di tengah-tengah berarti kuartil 2 atau median. Nah, kemudian di luar box plot ya, ini ada titik-titik seperti ini, berarti ini adalah data pencilan ya. Jadi atau data outlier. Jadi tidak ada di dalam situ. Jadi ini kita bisa melihat dengan grafik seperti ini. Oh, yang paling bagus yang warna ungu dan biru karena tidak ada pencilannya gitu. Artinya tidak ada data yang aneh di situ ya. Gitu. Deskriptif statistik otomatis menghitung statistik dasar ya, ada jumlah variabel di situ, kemudian ada rata-ratanya, standar deviasi nilai minimum ya, berarti yang bawah sini nilai minimum, ini yang maksimum. Kemudian interquartile rank ya, berarti interquartile rank itu bisa kita dapatkan dari sisi yang paling bawah, ini berarti yang di bawah 25%, yang di tengah 50%, kemudian yang paling atas ini berarti di atas 75% ya. Jadi dari sini ini 75% ya. Kemudian nilai maksimumnya ya seperti itu. Ya jadi bisa terlihat dengan box plot dari mana? Dari data frame yang kita miliki ya. Ini untuk melihatnya ya. Ini menghitung dasar statistiknya. Di sini kemarin pakai describe ya, DF data frame describe. Jadi di sini dihitung ada min, standar deviasi, min, kemudian 25%, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kemudian ada max-nya ya. Ini menghitung secara statistik ya dari data frame yang sudah kita miliki sebelumnya ya. Walaupun nanti ini hasilnya juga data frame ya. Setelah itu dari hasil statistik ini kita visualisasikan dalam bentuk box plot ya. Jadi ini berdasarkan body style dan price. Oh, ini ternyata body style-nya ya. Yang 5 ini tadi adalah jenis body style ya. Kemudian body style untuk masing-masing harga bisa dilihat di sini. Berarti di sini bisa terlihat body style yang hardtop itu memiliki harga yang paling tinggi ya, karena paling atas sendiri ya. Kemudian juga mungkin peminatnya cukup banyak ya, karena besar ininya, bisa terlihat ya di sini ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian group by. Ini tadi kayaknya udah sempat dibahas ya kemarin, mengelompokkan data yang berbeda, jadi kita kelompokkan berdasarkan data. Misalnya di sini ada 3 kategori roda penggerak yang berbeda, maka kita kelompokkan berdasarkan drive wheels ya. Ini kita bisa lihat grouping. Jadi kita ingin melakukan grouping berdasarkan jenis rodanya ya, kemudian harganya berapa. Nah, kita bisa menggunakan group by di sini. Caranya ada ininya nggak ya? Oh, ini scriptnya ya, langsung aja di situ. Jadi di sini terlihat ya apa yang mau kita grupkan ya. Kita sampaikan, kita tuliskan di sini ya. Kemudian body style-nya, price-nya, berdasarkan harga ya. Membuat data frame baru dengan kolom drive wheels, body style, dan price untuk data series-nya. Kemudian di sini menghasilkan ini dalam bentuk data frame ya, visualisasinya. Jadi untuk masing-masing drive wheels dan juga untuk masing-masing body style ya, ada 5 body style tadi ya, itu harganya berapa rata-ratanya, seperti itu ya cara bacanya ya. Itu menggunakan group by ya. Ini menggunakan pivot, berarti pivot ini sama ketika kita menggunakan di spreadsheet ya, jadi ngerubah posisi ya, pivot table ya, seperti itu. Ini visualisasi untuk heat map-nya.
Kemudian ke ANOVA terakhir. Ini jam berapa ini? Sekarang 4:30, Bu. 4:30. Masih ada 1 jam ya, Mas? Iya, Bu. Iya, materi kita hari ini cukup sedikit ya dibanding kemarin-kemarin. Saya kecepatan nggak ya? Bisa ya diterima ya, semoga nggak ngantuk ya, biar kita cepat diskusi, cepat selesai. Mungkin kalian sudah agak jenuh juga ya, memasuki minggu kedua dan pertemuan ke-6 ya. Kok yang dibicarakan data aja, oke nggak apa-apa, semangat. Selanjutnya ada ANOVA, ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah perbedaannya signifikan antara rata-rata 2 kelompok atau lebih. Jadi bisa menggunakan F-score dan V-value. F-score ini kita asumsikan bahwa rata-rata semua kelompok itu adalah sama. ANOVA akan menghitung seberapa jauh rata-rata yang sebenarnya menyimpang dari asumsi, sehingga dilaporkan dengan F-score ya. F-score yang lebih besar berarti perbedaannya lebih besar daripada rata-rata, yang besar di antara rata-rata. V-value menunjukkan seberapa signifikan secara statistik nilai skor itu dihitung. Jadi mungkin F-score ini lebih mirip dengan standar deviasi ya. Jadi dia menghitung seberapa jauh dari rata-rata ya. Sedangkan V-value-nya itu untuk menghitung apakah signifikan atau tidak ya. Contohnya deh, misalnya jika ada variabel harga pada dataset mobil sangat berkorelasi dengan variabel lainnya. Ya, variabel harga pada dataset mobil sangat berkorelasi dengan variabel lainnya. ANOVA akan mengembalikan nilai skor F-score yang cukup besar dengan P yang kecil. ANOVA akan menganalisis perbedaan antara kelompok yang berbeda dari variabel yang sama. Fungsi Grubai akan berguna dalam kasus ANOVA. Jadi tadi Grubainya dipakai di sini dalam ANOVA. Mari kita lihat apakah jenis drive wheels, roda penggerak, itu mempengaruhi harga. Tadi mempengaruhi nggak ya hasilnya sebelumnya tadi? Tidak begitu berpengaruh ya. Yang berpengaruh adalah kapasitas engine-nya. Nah, kita ingin melihat apakah jenis roda penggerak ini mempengaruhi harga atau tidak. Kalau misalnya mempengaruhi harga, apakah signifikan? Signifikan itu maksudnya jauh nggak sih harganya? Gitu, ya. Dan seberapa jauh itu bisa dianggap mempengaruhi. Misalnya nih, kalau roda penggeraknya sekian, maka harganya sekian. Tapi kalau misalnya roda penggeraknya itu berubah nilainya, apakah nilai ini akan mempengaruhi harga dengan sangat tinggi, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dilihat dari signifikansi ya. Ini misalnya ada skrip di sini ya. Ini berdasarkan grup tadi. Ini untuk one way ANOVA ya, ada banyak jenis ya. Untuk ANOVA itu one way ada banyak ya. Saya jujur saya lupa, harus buka buku statistik dulu ya. Hasil ANOVA ini termasuk hasil yang bagus dengan skor yang besar, menunjukkan korelasi yang kuat antara dan nilai P hampir 0 menyiratkan signifikansi statistik hampir pasti. Tetapi apakah 3 kelompok yang diuji ini semua berkorelasi tinggi? Jadi ini ada 3 ya, bukan cuma 2, tapi ada 3 ya. RWD dengan price, kemudian 4WD dengan price, kemudian FWD dengan price ya. Saya agak asing dengan kata-kata ini ya. Ini dunia otomotif, mungkin yang cowok-cowok mungkin lebih paham ya. Kebetulan di sini kayaknya banyakan cewek ya. Mungkin Mas Adi paham nggak nih dengan istilah-istilah tentang dunia otomotif nih sepertinya? Paling yang over WD paham, Bu. Yang gitu RWD ya? enggak paham. Jadi saya agak susah juga menjelaskan, nggak punya bayangan gitu ya. Jadi pada dasarnya seperti itu ya. Di sini F-score yang besar menunjukkan korelasi yang kuat dan nilai P hampir 0
menyiratkan signifikansi statistik yang hampir pasti. Artinya ya cukup signifikan, ya artinya gitu. Tapi apakah tiga kelompok yang diuji ini berkorelasi tinggi? Ya, korelasi kan sudah dihitung ya kita tadi dengan Pearson correlation ya. Nah, kita bisa dilihat di situ. Oh, udah habis ya? Udah selesai ya ini ya. Nah, yang ini tadi apakah ini berarti tiga kelompok ini diuji semuanya berkorelasi tinggi? Ya belum tentu. Kita harus melihat di correlation Pearson-nya ya. Itu kurang lebihnya tentang visualisasi. Jadi bisa diambil kesimpulan di sini untuk materi hari ini yaitu tentang visualisasi dataset yang kita miliki ya, lebih banyak ke arah visualisasi yang seperti tadi ada line graph, kemudian scatter plot, box plot, ada graph dan lain sebagainya. Ini membantu kita untuk menelaah lebih jauh data yang kita miliki. Apakah data yang memiliki itu lebih cenderung kemana ya? Ataukah miringkah, terdistribusi normalkah atau tidak, apakah ada data pencilan atau tidak, bagaimana standar deviasinya, rata-ratanya, kemudian juga signifikansinya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di visualisasi di sini cukup membantu kita dalam menelaah data, kemudian di sini menggunakan tools dari Python ya, ada library Matplotlib dan juga Seaborn ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pelatihan hari ini. Saya serahkan ke Mas Adi untuk lanjut kita ke sesi tanya jawab. Ya, saya istirahat minum dulu ya Mas Adi ya. Oke, siap Bu. Oke, tadi itu ya materi kita hari ini tentang data understanding 2, menelaah data dan visualisasi. Oke, silakan teman-teman, jika ada yang ditanyakan dipersiapkan pertanyaannya atau bisa langsung coba ya, karena kita masih banyak waktunya nih, masih kira-kira 45 menitan ya. Oke, visualisasi data. Biasanya kan kalau misalnya kita baca data langsung dari tabelnya, yang isinya cuma angka sama huruf doang kan males gitu ya, nggak paham maksudnya apa. Tapi kalau kita visualisasikan itu kan lebih menggambarkan gitu ya, lebih gampang dipahami gitulah daripada harus melihat data, lihat tabel datanya langsung gitu kan, lebih enak pakai visualisasi. Nah ini kita hari ini membahas tentang itu, visualisasi data. Banyak ini ya, banyak framework yang bisa dipakai, maksudnya banyak library, ada Matplotlib, ada Seaborn. Kebetulan saya juga kurang paham ini soal ini, soalnya saya juga jarang-jarang bikin ini ya, visualisasi untuk data ya. Mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa dicoba, silakan download di padanya di pertemuan 6 untuk contoh kasus, silakan di-download, silakan dicoba. Soalnya nanti ada tugas mandiri juga itu. Ada tugas mandiri mungkin kemungkinan ya sama juga tentang visualisasi data. Ya, silakan. Bagi yang mau bertanya ya tentang terkait materi ini, atau boleh ya kalau Anda menemukan kasus-kasus lain misalnya di penugasan perkuliahan atau juga yang mau skripsi ya atau yang sedang riset ya, boleh kita diskusikan di sini. Bisa lewat chat kalau misalnya mic Anda tidak memungkinkan, silakan karena kita masih cukup punya banyak waktu ya. Tumben ya hari ini 1 jam sudah selesai ya saya pemaparan materinya. Biasanya lama. Apa kecepatan saya tadi Mas Adi?
Enggak sih Bu, seperti biasa. Cuma emang Biasa. materinya Ini aja yang slide-nya aja kali ya. ini. Slide-nya. Nah, di situ kan juga ada contoh kasusnya ya dalam bentuk script Python. Dan juga saya cek juga datasetnya juga sudah disediakan. Anda tinggal running, ya. Anda tinggal pahami ya cara belajarnya. Jadi untuk setiap sel yang ada di baris Python itu silakan Anda running satu persatu. Jangan running all ya. Kalau running all nanti Anda nggak bisa memahami. Oh ini maksud baris code ini apa gitu. Jadi Anda running satu persatu, step by step seperti itu. Itu cara yang paling gampang mempelajari Python ya. Saya juga seperti itu ya awalnya ya. Jadi tidak mempelajari Python satu demi satu itu enggak. Cuman untuk belajar cepat itu caranya seperti itu. Kita misalnya cari di source code di GitHub gitu ya atau dimanapun kita download. Ini maksudnya apa sih? Udah di running aja tuh. Setiap baris demi baris, setiap blok selnya itu kita running, oh maksudnya ini, maksudnya ini. Akhirnya lama-lama terbiasa dan paham seperti itu. Kalau dulu saya gitu ya. Mas Adi nggak tahu, Mas Adi belajar dari awal atau caranya sama seperti saya. Ya silahkan, nggak adakah ini? Sambil coba ya teman-teman ya. Langsung coba di soalnya juga nggak apa-apa. Sambil dicoba, sambil nyicil gitu. Mas Taufik, Iya, Bu. silakan. Ini mau nanya masalah pertemuan sebelumnya sih sebenarnya. Masih Ya. bingung terkait misalnya di data set itu ada data nol atau data kosong gitu ya. Itu kan boleh dihapus Bu jika tidak banyak. Nah, untuk penghapusannya itu yang bagusnya itu hapus kolomnya atau hapus barisnya aja, Bu? Hapus barisnya. Hapus barisnya. Hapus barisnya kan nggak bisa hapus kolomnya. Kan barisnya juga ikut fitur-fitur yang lain. Nah, iya Kan itu saya bingung. hapus barisnya. Jadi hapus barisnya. Asal menurut referensi itu tidak boleh lebih dari 2%. Saya pernah membaca itu di sebuah riset ya. Tidak lebih dari 2%. Misalnya kita punya data 10.000 ya. 10.000. Kemudian ada data yang kosong yaitu tidak lebih dari 2%, ya kita hapus saja. Atau kita isi datanya, tidak dihapus. Tapi isi itu tidak juga sembarang isi ya, ada tekniknya sendiri. Gitu ya Mas Taufik? Ya, makasih. Ya. Oke. Apalagi nih misalnya satu baris ada banyak kolom ya, dan kolomnya itu misalnya ada 5 kolom, kemudian satu kolom terisi, 4 kolom nol semua, ya udah itu mending dihapus aja. Karena lebih banyak kosongnya kan, itu dihapus aja satu baris itu. Tapi misalnya tadi dari 4 kolom itu 4 yang isi, 1 yang kosong. Nah 1 itu banyak enggak? Maksudnya di antara keseluruhan data itu boleh dihapus gitu. Atau mau diisinya ada tekniknya sendiri dengan mencari nilai rata-rata dan sebagainya. Itu boleh seperti itu. Gitu ya Mas Taufik. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Mas Taufik dari mana? Dari Unsri Bu. Sri Riau ya. Palembang, Sumatera, Bu. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Universitas Sriwijaya Bu. Oh Sriwijaya. Oke. Ya, informatika ya. Ya Bu. Ya, yang lain silahkan. Silakan teman-teman yang lain yang ingin menanyakan, nggak mesti pertemuan hari ini ya. Pertemuan kemarin juga bisa ya Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi mungkin terbersitnya sekarang gitu ya, padahal materinya sudah materi sebelumnya, nggak apa-apa ya. Sekarang kita nge-refresh lagi gitu ya. Saya pun mungkin juga ada yang lupa gitu, mungkin bisa jadi ya. Jadi silahkan tidak hanya materi sekarang, tetapi materi-materi kemarin. Karena bisa jadi ya mikirnya, oh iya ding kemarin maksudnya apa ya gitu. Silahkan ditanyakan.
Baru pas lagi ngerjain tugas, aku kepikiran, pusing. Betul itu. Rasanya kalau pas udah ngerjain tugas. Ya, rasanya udah ngerjain tugas, punya problem gitu. Aduh, kemarin gimana ya penjelasannya ya? Nah, boleh. Oke, silakan teman-teman ya. Mumpung masih banyak waktu nih. Masih belum ada jam 5. Cuma udah jam 5 loh ini. Tugas mandirinya yang ada deadline-nya, itu gimana, Mas? Oh, Bu, tadi ada suara motor lewat sebelah rumah, berisik. Gimana, Bu? Oh, sebentar, Mas. Ada yang tanya di chat. Oke, siap. Oke. Mohon izin bertanya, Bu, untuk pembuatan data science, itu apakah memerlukan keamanan data? Begitu. Pembuatan data science, gimana nih? Maksudnya apa ya? Mbak Indri ya. Kalau dalam prosesnya, Mbak Indri bisa mic? Nggak bisa ya, sepertinya ya. Oke, saya agak kurang detail dengan pertanyaannya ya. Untuk pembuatan data science, apakah memerlukan keamanan data? Begitu, Bu. Oke. Kalau kita sudah punya datanya, ya, kemudian kita olah, kemudian menghasilkan sebuah model. Selama model tersebut dan selama data yang kita olah itu tidak begitu krusial, itu nggak perlu menggunakan keamanan data. Tapi kalau itu merupakan data penting, model itu nggak sembarangan orang menggunakannya, dan data yang kita miliki itu juga tidak sembarangan orang menggunakannya, ya berarti kita butuh yang namanya keamanan data. Seperti itu. Jadi tergantung data yang kita miliki, Mbak. Data yang kita miliki. Contoh tentang, misalnya kita punya ini nih, pertahanan sebuah negara. Lokasi-lokasi dalam sebuah negara tentang gudang senjata, pabrik senjata, kemudian dan lain sebagainya ya. Itu kan titik-titik koordinatnya kan ada ya. Nah, negara punya itu sebagai arsip ya. Kemudian juga itu kan bisa digali ya seperti itu ya. Untuk misalnya deteksi musuh nih, kira-kira musuh itu nanti datangnya dari sebelah mana? Karena di terfokus nih misalnya titik security keamanan negara kita tuh fokusnya berada di Pulau Jawa misalnya ya. Nah, itu kan tidak boleh di-share datanya, tidak boleh di-share, dan juga pemodelan kita juga tidak boleh di-share. Itu tergantung lagi kebutuhan kita, Mbak. Kira-kira seperti itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Bisa menjawab nggak ya, Mbak Indri? Kalau misalnya itu pertanyaannya ya, yang dimaksudkan tadi, bisa menjawab tidak ya? Oke, bisa. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi? Ayo, silakan teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi? Saya mau nanya. Ya, silakan. Mbak Siva. Ya. Ibu, di contoh kasus itu kan ada yang ini ya, Bu. Autopic atau apa ya, Bu, itu? Auto PCT kalau nggak salah. Nah, itu kan untuk menentukan persentase ya, Bu. Nah, itu untuk hitung manualnya itu seperti apa ya, Bu? Yang mana sih, Mbak? Yang mana? Di contoh kasus, bagian pie chart, kan itu ada auto PCT. Ada di slide-nya? Enggak sih, Bu, atau di script Python-nya.
Oh, di verified-an. Mas Adi bisa buka? Bisa buka nggak, Mas? Bisa, Bu. Izin share screen. Oke. Silakan. Saya belum download ininya soalnya, skripnya. Nah, iya itu, Bu. Nah, untuk penghitungan manualnya itu seperti apa ya, Bu? Dari data yang ada itu bisa jadi presentase seperti ini kan pakai auto ini ya, Bu. Nah, itu perhitungan manualnya seperti apa, Bu? Aduh, maaf ini Mbak, saya kurang tahu ini. Kalau ini, jujur ini saya kurang tahu ya. Ini kalau nggak salah, apa ya? Saya lupa juga. Saya pernah juga menemukan kayak gini. Mas Adi mungkin bisa, atau yang lain punya pengalaman perhitungan ini? Kalau saya belum pernah menggunakan ini, Bu. Oke, ini bisa di running ya? Coba Mas Adi di running, cuma itunya diganti. Apa sih perbedaannya? Ini kalau 1,1 belum di import. Import dulu di atas skripnya. Nah, oke. Nah ini ya maksudnya tadi ya Mbak. Iya, Ibu. Oke, terus Mas Adit itu diganti 1,1 itu diganti apalah? 01 coba. 1.01. 1.01. Ini kalau nggak salah berkaitan dengan koma. 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma. Sama ya? Nggak ada bedanya? Ini berkait, coba. 2 angka di belakang koma ya. Terus yang tadi 1 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma. Nah itu Mbak maksudnya. Gitu. Mbak siapa tadi? Mbak Siva ya. Halo Mbak Siva. Iya, Bu. Jadi maksudnya itu kan yang maksud Anda tadi? Cara menghitung autopic itu? Kalau saya lebih ke perhitungannya sih, Bu. Kalau ini kan lebih ke format penulisannya ya, Bu. Ini di belakang koma ada berapa angka gitu ya, Bu. Tapi untuk perhitungan manualnya itu apakah ada cara khusus gitu, Bu? Atau itu sebuah rumus atau gimana ya? Oh, sebuah rumus. Udah langsung di sini, Mbak. Jadi dia sudah, ini kan ya, 12. Footnya 12 plus 11 plus 4 plus 8 plus 7 keseluruhan ya. Itu ada berapa? Kemudian misalnya tadi untuk vanilla. Vanilla itu berarti 11 per jumlah tadi rumusnya. Seperti rumus biasa, Mbak, dikalikan 100. Coba kita hitung ya, totalnya ada berapa sih ini? Mas Adi bisa dihitung? Saya kalkulator. 15, 19 ditambah 11. Berapa Mbak totalnya? Risma bisa ngitung? Berapa Mbak Siva? Totalnya 42. 42. Berarti kalau kita cari yang vanilla ya, di situ vanilla itu 26%. Berarti kan 11 per 42 kan, gitu kan? 26 kan? Betul nggak? Iya, Bu. Itu ya perhitungannya. Oke, paham? Iya, Bu. Dia sudah otomatis karena dia beranggapan bahwa satu kesatuan utuh ini, lingkaran ini kan maksimal adalah 100%. Nah, 100% itu untuk masing-masing grup coklat, vanila, dan sebagainya, dia akan menghitung. Ya, misalnya tadi vanila. Kenapa vanila kok bisa 26%? 26% itu didapatkan dari 11 dibagi total keseluruhan, tadi 42, ya.
dikalikan dengan 100, ketemu 26%. Nah, yang auto pick ini tadi, ya, ini berkaitan dengan format, ya. Saya pikir tadi Anda bertanya tentang auto pick ini tadi, ya. Auto pick ini berkaitan dengan format. Jadi ini tadi satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma. Kan tadi kan berubah ya, 26, berapa persen satu angkanya seperti itu. Itu bisa dipahami ya Mbak Sipa? Bisa menjawab? Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Oke, silahkan ya ditanyakan ya. Kita sama-sama belajar di sini. Saya pikir tadi menghitung apanya gitu loh. Ternyata menghitung prosentasenya ya. Iya Bu. Tadi saya kira bukan statistika dasar Bu. Kirain rumus gitu. Ya, langsung aja dia sudah ada. Enaknya kan kalau sudah pakai library kan kita tinggal panggil, kita nggak usah ngitung. Kalau kita kan ngitung manual ya. Ya, yang lainnya ada lagi? Yang lain silakan teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Bingung contoh kasusnya atau yang lain silahkan boleh ditanyakan apa aja wis. Apa aja wis. Betul kata Mas Adi. Ya. Saya aja ada yang tanya Bu, izin tanya Bu. Tapi yang susah-susah loh Mas Adi. Ya, silahkan Mas Adi. Terkait skripsi saya ini Bu. Oke, skripsi. Nggak ada cerita. Ini ditinggal Bu Marni ke Jepang ini. Jadi gini Bu, kemarin kan saya pakai deep learning tuh. Terus ada beberapa parameter kayak body size, terus ada apa lagi kemarin ya? Ada learning rate. Learning rate dan lain-lain. Itu apakah ada cara yang maksudnya formula yang pasti untuk mengetahui apa namanya itu ya kayak yang paling base parameternya. Base parameter. Karena kemarin saya cobanya manual Bu satu-satu gitu sebanyak sekian percobaan. Mas Adi pernah pakai grid search? Belum Bu. Grid search itu punyanya Keras kalau nggak salah ya. Iya, coba Mas Adi grid search for Keras. Nah, itu tuh. Ada semua. Saya kasih ya di chat ya. Siap, Bu. Itu cukup membantu, Mas. Nah, di situ tools ya. Tools yang ya sebenarnya itu buat punyanya Keras ya. Keras menyediakan untuk membantu kita menentukan base parameter untuk masing-masing parameter yang ada. Di situ ada banyak ya. Di sini itu kalau saya lihat ada batch size, kemudian ada learning rate atau RR, kemudian juga ada tone network-nya, weak-nya, kemudian neuronnya untuk aktivasi fungsi aktivasi ya, mau fungsi aktivasi apa di situ, mau relu, mau softmax, mau sigmoid dan lain-lain. Kemudian ada dropout, nilai dropout-nya bisa atur ya. Nah, situ ada semua Mas. Udah ketemu. Jadi saya tadi lihat sekilas itu, jadi kita ini ya Bu, memasukkan beberapa pilihan ke hyperparameter, dia yang milih sendiri gitu ya Bu, berdasarkan itu. Betul sekali. Cuman saran saya
Jangan terlalu banyak, karena itu nanti lama prosesnya. Oke, Bu, siap. Lama prosesnya. Kebetulan saya memang terbantu saya punya server yang cukup ya di rumah, jadi cukuplah membantu. Cuman ya tetap aja lama. Jadi parameternya nilai-nilainya misalnya untuk learning rate cukup tiga aja. Dari 3 itu yang terbaik yang mana 0,01, 0,0001 apa gitu. Jangan terlalu banyak ya sekiranya ini. Soalnya kan dia harus looping satu proses nanti menghasilkan akurasi berapa, satu proses lagi menghasilkan akurasi berapa gitu. Pakai grid search. Cuman grid search ini Mas Adi pakai apa ininya? Algoritma deep learning-nya? Oh, ANN, Bu. ANN. Kalau saya baca di sini itu, kalau kemarin saya pakai LSTM sih. Cuman kalau LSTM itu mereka agak sulit menemukan ya. Saya nggak tahu di sini pakai apa nih. Pakai dense sequential. Kalau LSTM biasanya itu ke data yang sekuensial ya Bu ya, cenderung kayak ke teks gitu ya Bu ya. Ya teks, video sama audio bisa, cuman kan berurutan kalau sequence itu. LSTM, BLSTM, ya sequence model itu RNN, kemudian RNN itu ada lagi LSTM, BLSTM, group itu dan teman-temannya. Semester kemarin saya sempat tersendat masalah itu Bu, karena data saya kan data transaksi bentuk tabel tabular kayak gitu. Saya pakai RN nggak ada ini. Iya, nggak masuk. Atau pakai CNN Mas, konvolusi. Akhirnya saya pakai ANN Bu, alhamdulillah malah proyeknya udah jadi, tinggal nulis skripsinya aja. NN ya? ANN. CNN? ANN. Apa ANN? Iya Bu. Ya bisa. Tuh, kalau yang sequence itu RNN tuh wilayah ya sequence model ya. Tapi kalau data yang berbentuk tabular itu nggak cocok. Nah itu bisa Bu, pakai. terima kasih. Siap. Kemarin saya pakai manual Bu, untuk kayak kemarin learning rate-nya saya coba 4, ada 0,1 sampai 0,00 berapa itu 4 parameter. Terus untuk, akhirnya kan udah nemu ini Bu, masing-masing kayak learning rate-nya, terus cari konfigurasinya, terus cari batch size dan lain-lain, akhirnya nemu konfigurasi yang paling tepat. Terus saya coba looping 500 kali. Ya, itu lumayan, tak tinggal kemana-mana dulu. Iya, lama Mas. Iya, itu pakai grid set. Cuman juga menurut saya sih nggak cukup membantu juga ya, karena kan dia punyanya Keras. Untuk implementasi yang lain-lain kan belum tentu harus paham juga model arsitekturnya. Jadi kadang susah-susah gampang kalau kita bicara di deep learning. Kita kan deep learning tuh kayak ini ya, dicemplungin ke dalam, kita nggak tahu mereka bekerja apa, taunya outputnya seperti itu. Kan gitu. Iya Bu. Jadi ketika hasilnya sudah keluar, kita tuh agak sulit menjelaskan kenapa hasilnya seperti ini. Karena kita nggak ngerti di dalam tuh dia ngapain, kan cuma menaikkan bobot ya, ditambahin layer, nanti dihitung jadi output jadi input layer lagi sebelumnya, kemudian paling di fungsi aktivasi, nggak ngerti tuh kenapanya. Tapi kalau kita algoritma kayak machine learning, itu kan sedikit lebih bisa lah ya kita utarakan kenapa seperti ini. Deep learning ya gitu. Perhitungan modulnya rada susah berarti ya Bu ya? Saya itu juga nyoba juga ya. Hypertune parameter, base parameternya ini yang mana? Apakah dari sisi learning rate-nya direndahin, ininya bisa akurasi, cuman batch size segala macam, banyak parameter yang harus di. Nanya satu lagi nih Bu, kalau misalnya ini Bu dihadapkan dua keadaan, yang pertama akurasinya bagus tapi waktu komputasinya sangat lama, tapi yang kedua dengan akurasi yang tidak terlalu cukup signifikan, paling rentang cuma sekitar 2% aja selisihnya, tapi waktunya lebih sedikit. Kalau menurut Ibu lebih pilih yang mana ya Bu konfigurasinya? Oke, ini kembali lagi ketika kita mau melakukan penelitian, apa yang kita kejar? Apa yang kita kejar? Mau ngejar akurasinya kah?
atau mau ngejar kecepatannya. Kalau yang kita kejar akurasinya, abaikan kecepatan karena akan berbanding terbalik. Ya. Umumnya seperti itu. Tinggi yang cepat juga. Pengennya akurasinya tinggi, kecepatannya cepat, gitu kan, pengennya kan gitu. Tapi kan selama ini kan berbanding terbalik ya. Jadi kembali lagi apa yang mau kita kejar. Kalau kita mau ngejar akurasi, ya sudah, goalnya adalah akurasi yang kita kejar. Abaikan yang namanya kecepatan. Kecepatan itu bisa diatasi dengan hardware. Lebih cenderung lebih gampang. Resolusi lah ya. Yang penting hardware-nya speknya tinggi. Pakai GPU gitu, udah, tapi mahal, itu kan risiko, kan yang mau dikejar kan akurasinya, gitu kan, nah, gitu Mas, yang mau dikejar apanya Bu. Dulu. Siap, terima kasih Bu. Iya, oke. Ayo teman-teman yang lain kalau mau curhat-curhat cerita nggak apa-apa loh ya. Oke. Atau mungkin ada yang bingung kemarin tema TA-nya ngisi apa ya, yang penting asal ngisi aja udah deadline nih atau gimana, bisa minta petunjuk ke ibunya. Aduh, kok jadi minta petunjuk? Diskusi lah kali ya. Kebetulan mahasiswa bimbingan tuh saya arahkan ke topik-topik deep learning, machine learning. Jadi mau tidak mau dosennya kan juga harus improve knowledge ya. Jadi justru dari sana saya banyak belajar dan juga mahasiswa bisa belajar. Jadi saling share knowledge ya. Jadi apa yang saya tidak tahu, saya akan bertanya ke mereka dan mereka nggak tahu bisa tanya ke saya. Dari sisi mahasiswa tuh lebih cepat. Ya kalian tuh masih muda-muda umurnya ya, cepet nangkep. Dibanding dosennya lama, bisa belajar cuma lama. Karena udah tua spare part-nya. Ibaratnya seperti itu gitu. Jadi saya yakin kalian yang ada di sini masih umur-umur ya 20-an belasan lah ya. Masih cepat asal diarahkan aja, oh begini cepat kok ya. Saya yakin itu ya. Banyak mahasiswa bimbingan saya juga awalnya mungkin aduh kok kayaknya susah gini. Oke, pasti bisa, banyak kok, selama ini belajar itu kan gampang ya. Ternyata bisa gitu. Mas kayak Mas Adi kan juga kan pembimbingnya Bu Marni pasti suruh belajar banyak juga kan. Iya Bu, sempat awal-awal itu skripsi sebenarnya mau mengajukan komparasi ini Bu, algoritma kayak Naive Bayes, KNN, ditolak Bu. Iya, Naive Bayes sudah lama. Maksudnya udah bukan apa ya? Ya udah lama lah ya, maksudnya udah bukan kekinian lagi lah. Bisa. Kan yang sekarang lagi ini kan deep learning ya Bu ya, yang lagi maksudnya tren gitu kan. Maksudnya udah ada yang ini lagi belum Bu? Maksudnya yang lebih powerful atau lebih terbaru lagi dari deep learning gitu? Ada. RL? Reinforcement Learning? Reinforcement Learning. RL. Kan ada, kemarin ada sempat kan ya, ada machine learning, deep learning, reinforcement learning. Jadi tanpa ada campur tangan manusia di situ, tetapi mesin itu bekerja sesuai dengan keadaan sekitarnya. Jadi mengambil keputusan itu berdasarkan keadaan sekitar dan itu tersimpan ya, namanya ada agent di situ dan belajarnya dari situ gitu ya. Kalau yang kayak self driving kemarin itu Ibu ya. Robot-robot gitu ya. Itu ada juga. Ada banyak ya, ensemble learning. Ensemble itu berarti kita melakukan mix algoritma dari entah itu machine learning maupun deep learning. Jadi nggak cuma satu algoritmanya, jadi dimixkan, campur, ensemble learning, macam-macam ya. Yang penting kita goalnya, tujuannya apa? Mau akurasi, cari akurasi tinggi, ya udah gimana pun caranya biar akurasinya meningkat gimana gitu. Jadi improvement di algoritma. Tapi untuk S1 itu udah lebih dari cukup ya kalian ya. Ya, iya silahkan. Ini kok jadi ngobrol kita nih antara instruktur dengan hostnya. Oh ya, ada yang chat nih. Tulis izin bertanya Bu, saat penjelasan materi tadi sempat menyinggung tentang data pencilan.
Apakah data pencilan tersebut harus dihilangkan dan apakah ada metode tertentu untuk menghilangkan data pencilan tersebut? Terima kasih. Oke. Tadi data pencilan itu boleh dihilangkan asal tidak terlalu banyak ya. Oh, kok data noise yang tadi ya? Oh, ini pencilan ya. Dan apakah metode sama halnya seperti data noise ya? Data-data yang kosong itu boleh dibuang, boleh ya. Tapi juga tidak terlalu banyak ya. Atau tetap dipertahankan, terutama untuk kasus-kasus clustering. Kasus-kasus clustering kalau ada data pencilan seperti ini itu tetap ada ya. Siapa tahu nanti justru dari data pencilan itu justru itu yang mau kita ambil datanya. Ini Mbak siapa tadi yang tanya? Mbak Verina. Itu Mbak Verina? Boleh dihilangkan? Ya boleh. Atau mau dipertahankan juga boleh. Dengan berbagai macam alasan ya. Dihilangkan itu kenapa? Dipertahankan itu kenapa? Kalau dihilangkan, kalau memang data pencilan itu tidak dianggap data tersebut tidak punya pengaruh yang besar terhadap data-data lainnya. Jadi udah kayak dianggap cuman sedikit, terus juga nggak punya arti, nggak punya makna, mendingan dibuang. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau justru data pencilan itu kita justru ingin mencari data yang aneh. Berarti kan ada something tuh, kita ingin mencari insight-insight baru dari data. Kalau data yang nggak pencilan, data yang umum kan itu sudah biasa, kita sudah tahu. Tetapi kita justru ingin mencari data pencilan itu dengan harapan ingin mencari lebih dalam, lebih detail, kenapa itu bisa terjadi. Biasanya ini di kasus-kasus kesehatan, Mbak. Di kasus-kasus kesehatan, penyakit-penyakit, kan ya, misalnya kita mengklasterisasi, oh ini, penyakit ini, tumor ini, jenisnya kanker ini. Terus ada nanti satu data yang sangat jarang dan aneh. Nah, justru itu jangan dibuang karena itu menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya. Justru data itu jadi penting. Kok ada penyakit ini kok aneh dan lain daripada yang lain. Ini pasti ada apa-apanya nih di sini. Nah, itu biasanya seperti itu di kasus-kasus kesehatan. Jadi tergantung ya, mau tetap dipertahankan boleh, mau dibuang juga boleh. Begitu ya, Mbak Verina. Oke, sama-sama. Kayak sekarang pandemi ya, pandemi gejala-gejala COVID itu kan semakin ke sini kan semakin berkembang ya. Tahu-tahu ada yang aneh nih. Ya enggak? Awalnya kan gejala umum kan ada batuk, pilek, tenggorokan gatal, demam, kan begitu ya. Nah, terus semakin ke sini itu bertambah tuh gejalanya. Ada yang hilang penciuman, segala macam ya. Itu kan sebenarnya awalnya itu jadi data pencilan ya, jarang gitu loh. Ketika varian virus itu bermutasi, muncullah gejala-gejala baru. Nah, itu justru kita teliti seperti itu. Contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita, contohnya virus corona itu, gejala-gejalanya. Ya. Oke, ada lagi? Ini Bu mau konsultasi atau nanya lah. Ya, terkait tugas akhir dari pelatihan ini, itu kemarin kalau nggak salah bebas, tapi masih berkaitan sama EA sama data mining gitu kan Bu. Kalau misalnya temanya itu kayak klasifikasi mengenai suatu penyakit gitu, boleh nggak Bu? Boleh, maka masuk itu. Nah, masalah datanya ini kan masih bingung ini Bu, masih belum jelas gitu. Datanya itu nanti disediain atau kami cari sendiri ya. Kalau misalnya nanti cari sendiri, kalau ngambil dari Kaggle nggak apa-apa ya Bu? Kayaknya kemarin di slide yang mana ya, di awal-awal ya Mas Adi, untuk dataset sepertinya nggak boleh ya Mbak Mas.
kurang disarankan sepertinya Bu kalau nggak Iya ya. salah. Ya. Kalau di slide awal-awal kayaknya pertemuan kita pertama ya tentang introduction tentang program ini, itu diharapkan Anda memecahkan sebuah kasus yang datasetnya itu diambil dari, berarti kan datasetnya primer ya, data diambil secara langsung dari industri. Dari industri yang nanti kita undang ya setiap minggunya, atau mungkin dari institusi yang lain. Jadi bukan dataset publik seperti itu. Kalau nggak salah seperti itu Mas Taufik di ininya. Tapi saya nggak tahu ya perkembangan selanjutnya gimana. Mungkin Mas Adi yang tergabung di forum yang ada hubungannya, kan ada dari Dikti ya di situ ya, adminnya ya Mas. Mungkin bisa ditanyakan lagi, minta tolong sama Mas Adi nanti ya Mas Adi terkait Baik, dengan Bu, siap. Terkait dengan dataset, apakah boleh menggunakan dataset publik atau datasetnya harus diambil langsung ke tempat studi kasusnya gitu. Nanti ditunggu ya Mas Taufik ya. Ya, makasih Bu. Saya tidak bisa memberikan info terlalu jauh. Setahu saya seperti itu kemarin berdasarkan slide yang saya pelajari di minggu pertama, di hari pertama ya. Gitu. Nanti coba dilihat, kayaknya ada di klasifikasi atau clustering gitu nggak apa-apa ya buat temanya? Iya, nggak apa-apa. Cuma nanti kan datasetnya dari mana? Ya, masih bingung di datasetnya itu. Iya, datasetnya dari mana, kemudian nanti dijadikan aplikasi kan gitu. Sampai ke tahap akhir kan, project ya. Ya. Entah itu berbasis website atau mobile, kalau misalnya klasifikasi tentang penyakit ya. Berdasarkan apa datanya, kategorikal atau image atau apa? Biasanya data aja sih gitu. Karena pernah bantu dosen gitu supervised learning gitu, jadi masih ada campur tangan untuk di fitur labelnya gitu. Iya, label, cuman yang dilabelin tuh apa, gambar kah atau apa? Labelnya masih angka numerik. Numerik ya, angka ya. Oke. Ya, itu bisa seperti itu nanti dibuatkan aplikasinya ya. Jadi misalnya untuk dokter nih ya, deteksi penyakit. Nah, kalau ada seperti ini nanti hasilnya apa, mesinnya nanti akan jawab apa. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nanti kita tunggu aja ya. Mas Adi, PR-nya itu tolong ditanyakan nanti di grup. Oke Bu, siap. Oke, mungkin cukup ya kali ya Mas Adi. Oke, udah lebih dari 90 menit Bu sepertinya. Oh gitu. Mengukur batas 90 menit ya. Baiklah. Oke teman-teman ya. Ini udah ya kurang 10 menit lagi nggak apa-apa lah. Udah lebih dari 90 menit. Oke, terima kasih Bu Mardia atas pemaparannya hari ini. Terima kasih teman-teman. Oh ya, lupa. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Cukup. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Oh ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan, presensi yang belum presensi. Untuk setiap hari Sabtu jam 8.30 sampai 10.30 selalu ada sesi industri ya. Hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Oke, ditunggu aja infonya nanti di grup kelas ya. Saya nanti infokan kemudian. Terima kasih semuanya. Kita tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.